Salam jumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam renungan harian dari puncak Bukit Nagahuta. Kita pasti pernah mendengar istilah Vox Populi Vox Dei yang secara harafiah berarti suara rakyat, suara Tuhan. Pada awalnya istilah ini muncul sebagai gerakan perlawanan atas penguasa yang otoriter, yakni pada waktu revolusi Prancis untuk menjatuhkan Raja Louis ke-16 yang sangat berkuasa. Suara rakyat yang disebut sebagai suara Tuhan pada waktu itu ialah suara kebenaran yang memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil yang diperlakukan tidak adil oleh sang raja. Itu berarti suara rakyat menjadi suara Tuhan bila suara mereka ialah suara kebenaran dan keadilan. Hari-hari ini kita semakin mendekat pada masa kenangan akan sengsara dan wafat Yesus Tuhan kita. Bukan hanya harinya, tetapi juga sabda Tuhan yang kita renungkan semakin terang, terarah dan mengerucut kepada kisah sengsara Yesus. Nabi Yeremia dalam kitabnya bercerita tentang penderitaannya dan sengsaranya ketika ia diintai oleh musuh-musuhnya, bahkan oleh sahabat karibnya sendiri, karena ia menyatakan kebenaran. Demikian juga dalam Injil dikisahkan alasan yang semakin terang dari pihak orang-orang Yahudi, teman sebangsa Yesus sendiri, untuk menangkap dan membunuh dia. Juga dengan alasan yang sama, karena ia menyatakan kebenaran. Bila dalam ide dasar Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara orang banyak adalah suara kebenaran, dalam kisah Yesus dan Yeremia, suara orang banyak adalah suara permufakatan akan kejahatan. Suara massa, suara orang banyak ternyata tidak selalu menjadi representasi dari kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Ia tidak tergantung kepada siapa temannya atau berapa banyak orang yang mengatakannya, dan seterusnya. Sebaliknya, kejahatan dan kepicikan seringkali berselimut dan memanfaatkan banyak keadaan, termasuk dalam besarnya arus dan suara banyak orang. Vox Populi Vox Dei bukanlah sebuah keniscayaan, tetapi Vox Veritatis, suara kebenaran, meskipun hanya dinyatakan oleh satu orang seperti Yesus dan Yeremia, adalah Vox Dei, suara Allah. Memang seperti Yesus dan Yeremia, orang yang memperjuangkan kebenaran seringkali akan menderita. Akibatnya, banyak orang kerap jatuh memilih untuk ikut terbawa arus daripada berdiri kokoh pada tiang kebenaran karena takut menderita. Saya pun seringkali takut untuk mengungkapkan kebenaran dan memperjuangkannya, karena saya tahu itu tidak gampang. Saya kerap takut menderita, takut dianggap suci, disebut munafik, disebut sombong, masih muda, dan seterusnya. Tetapi mari belajar kepada Yesus dan Yeremia. Dalam memperjuangkan kebenaran yang mereka yakini, mereka tidak mau dikalahkan oleh penderitaan. Mereka tidak ciut karena bisik-bisik dan permufakatan kejahatan. Mengapa? Karena mereka yakin bahwa kebenaran yang mereka perjuangkan bukanlah milik mereka sendiri, tetapi terutama milik Allah sendiri. Karena milik Allah, Allah sendirilah yang menjadi pembela mereka. Allah sendirilah kekuatan mereka. Allah ada di pihak mereka. Mari kita mohonkan rahmat dan kekuatan Allah
Semoga kita semakin berani dan sanggup berjalan dalam kebenarannya. Meskipun menderita, kita mesti berani dan bangga karena kita menderita demi dan bersama Allah. Vox Veritatis Vox Dei. Amin.